Video ini akan membahas tentang penjajahan Inggris di Indonesia tahun 1811 sampai 1816. Jadi nanti kita akan melihat tentang latar belakangnya, kemudian kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, dan akhirnya Inggris meninggalkan Indonesia. Jadi nanti akan dibahas lengkap di video ini. Jadi silakan tonton, simak, dan pahami materi yang akan saya sampaikan. Latar belakang Inggris menduduki Indonesia. Inggris menduduki Indonesia itu setelah berhasil mengalahkan kekuatan Belanda yang telah dirancang dan dibangun oleh Herman Willem Daendels. Kita tahu bahwa Herman Willem Daendels dikirim oleh Louis Napoleon itu adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dan Indonesia dari serangan Inggris. Tetapi apa yang telah dirancang dan dibangun oleh Herman Willem Daendels itu gagal total, sehingga Inggris masuk ke Pulau Jawa dan Indonesia. Kemudian Gubernur Jenderal East India Company wilayah Asia ini yang bermarkas di New Delhi, India, yaitu Jenderal Lord Minto, kemudian menunjuk Thomas Raffles untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Ya, jadi itu latar belakang Inggris menduduki Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan lihat kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Thomas Stamford Raffles. Yang pertama, kebijakan dalam bidang birokrasi dan pemerintahan, yaitu membagi Pulau Jawa menjadi 18 keresidenan. Nah, sistem keresidenan ini masih berlangsung sampai tahun 1964. Ya, jadi setelah kemerdekaan pun sistem keresidenan ini masih ada. Nah, ini adalah warisan dari Thomas Raffles. Kemudian yang kedua adalah mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi itu menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Kemudian yang ketiga adalah para bupati dan penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya, yang mana mereka memperoleh suara itu secara turun-temurun, itu kemudian digantikan. Kemudian yang keempat, sistem juri itu ditetapkan dalam pengadilan. Kemudian kita lanjutkan dalam bidang ekonomi dan keuangan. Yang pertama, petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor. Sedangkan pemerintah itu hanya menyediakan pasarnya saja. Ya, jadi pemerintah itu hanya menyediakan pasar ini untuk merangsang para petani itu menanam tanaman ekspor, tentunya yang harganya mahal dan menguntungkan. Itu kebijakan dalam bidang ekonomi yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah penghapusan pajak hasil bumi atau kontingenten dan sistem penyerahan wajib itu fair place leveranti. Ini yang sudah diterapkan sejak zaman VOC. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan sistem sewa tanah atau land rent. Nah, itu kebijakan ekonomi dan keuangan pada masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan lihat isi land rent atau sistem sewa tanah. Pokok-pokok kebijakan sistem sewa tanah. Yang pertama adalah segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa dihapuskan. Rakyat diberi kebebasan dalam menentukan jenis tanaman yang akan ditanamnya. Jadi sistem penyerahan wajib dan kerja paksa itu dihapuskan. Kemudian rakyat itu diberi kebebasan mau menanam apa saja boleh, itu terserah rakyat.
Ya, kemudian yang kedua adalah peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan sebagai gantinya mereka dijadikan aparat negara yang bertanggung jawab kepada pemerintah. Ya, jadi tadinya bupati itu diberi tugas kewajiban untuk memungut pajak. Nah, kemudian kebijakan itu diganti. Bupati itu dijadikan aparat negara. Ini yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah. Kemudian yang ketiga, pemerintah Inggris adalah pemilik tanah. Setiap petani yang menggarap tanah itu dianggap sebagai penyewa tanah milik pemerintah. Dan setiap penyewa itu diwajibkan untuk membayar pajak sebagai uang sewa. Ya, jadi semua tanah di Indonesia ini dimiliki oleh Inggris. Kemudian setiap petani yang ingin menggarap tanahnya itu dianggap sebagai penyewa dan harus membayar sewa tanah. Itu isi land rent. Nah, kemudian land rent ini banyak mengalami kendala. Ya, jadi mengalami kendala. Kendala yang pertama adalah sistem pajak tanah itu tidak mendapat dukungan dari para bupati. Jadi bupati sebagai pemimpin daerahnya itu tidak mendukung adanya sistem pajak dari sistem land rent ini. Kemudian yang kedua, itu sebagian besar masyarakat pedesaan itu belum mengenal sistem ekonomi uang. Ya, jadi sebagian besar masyarakat desa itu masih suka menggunakan sistem barter ketimbang dengan menggunakan alat tukar uang. Kemudian kendala yang ketiga itu adalah adanya kesulitan dalam menentukan jumlah pajak bagi setiap penyewa tanah. Ya, jadi itu adalah kendala dari sistem land rent atau sistem sewa tanah yang diterapkan oleh pemerintah Inggris. Oke, baik, setelah kita lihat kebijakan Inggris dalam bidang pemerintahan, kemudian dalam bidang ekonomi, selanjutnya kita akan lihat kebijakan dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah ditulisnya buku History of Java. Ini ditulis oleh Raffles pada tahun 1817 dan dibagi menjadi 2 jilid. History of Java ini menceritakan tentang sejarah Pulau Jawa. Kemudian yang kedua adalah ditulisnya buku berjudul History of the East Indian Archipelago. Ini pada tahun 1820 dan dibagi menjadi 3 jilid. Ini menceritakan tentang sejarah dan perkembangan Indonesia. Kemudian yang ketiga, Raffles mendukung adanya Batavia Genotype. Ini adalah sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang selanjutnya adalah ditemukannya bunga Rafflesia arnoldi. Kemudian dirintisnya Kebun Raya Bogor. Nah, ini masih ada nih Kebun Raya Bogor, itu di Bogor sana. Kemudian memindahkan prasasti Airlangga ke Kalkuta. Nah, sehingga prasasti ini diberi nama Prasasti Kalkuta, itu di India. Ya, jadi itu kebijakan pemerintah Inggris dalam bidang ilmu pengetahuan. Meskipun Inggris menjajah Indonesia, tapi juga meninggalkan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa sekali dampaknya, dan hingga saat ini sebagian masih ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat tentang akhir dari pemerintahan Inggris di Indonesia. Berakhirnya pemerintahan Raffles ini juga menandai berakhirnya pemerintahan Inggris di Indonesia, yaitu ditandai dengan adanya Convention of London itu tahun 1814, dan salah satu isi dari
Convention of London, inilah Indonesia dikembalikan kepada Belanda. Nah, pada saat itu juga pemerintahan Inggris atau penjajahan Inggris berakhir dan dilanjutkan kembali oleh pemerintahan Belanda atau penjajahan Belanda. Ya, jadi setelah sekian tahun, mulai tahun 1811 sampai 1816, pemerintahan Inggris dengan berbagai kebijakannya dalam bidang pemerintahan, dalam bidang ekonomi, dan ilmu pengetahuan, maka Inggris harus angkat kaki dari Indonesia. Dan penjajahan di Indonesia dilanjutkan oleh pemerintah Belanda. Baik, itu saja pembahasan mengenai penjajahan Inggris di Indonesia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.